Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang pagi hari ini menyertai kita dan kita sudah siap untuk merenungkan, membaca firman-Nya. Sebelumnya, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengar sebuah pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, hey, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dengan tema Langit dan Bumi yang Baru. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat yang melimpah bagi setiap kami. Hingga pagi ini kami telah siap untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahaminya. Terlebih kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu 21, 1 sampai dengan 7 akan dibaca oleh Bu Monika. Kita akan membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang baru sangat menarik perhatian bagi setiap manusia. Kan banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan sensasi barang yang baru. Misalnya ada handphone baru merek tertentu, ada orang yang mau menunggu lama berjam-jam di depan pintu toko tersebut. Ada orang yang mau beli mobil baru, mau menunggu berbulan-bulan lamanya. Bagaimana kalau kita mendengar ada bumi dan langit yang baru? Apakah kita ingin segera menempatinya atau menunggu kapan hal itu terjadi? Mari kita merenungkan dari bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan banyak penglihatan dari Tuhan. Salah satunya adalah langit dan bumi yang baru. Yohanes mendapat penglihatan tentang kota Yerusalem yang baru, turun dari surga dengan segala kemegahannya, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes juga mendengar bahwa ada kemah Allah yang berada di tengah-tengah manusia. Mereka menjadi umat-Nya, dan ia menjadi Allah mereka. Di Yerusalem yang baru tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, yang lama berlalu dan diganti dengan yang baru. Tuhan telah menjadikan segala sesuatu yang baru. Yohanes juga mendengar dari firman-Nya bahwa
Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia akan memberikan minum dari mata air kehidupan. Ini semua diberikan kepada mereka yang telah menang dan yang telah menjadikan Tuhan Raja dalam kehidupannya. Yohanes dipakai Tuhan untuk memberikan penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ketika umatnya sedang mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang tinggi, baik dari masyarakat maupun pemerintah yang ada pada waktu itu. Tuhan memperkenankan Yohanes memberikan kekuatan kepada mereka dengan penglihatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengerti apa yang sedang dialami oleh umatnya, baik kesusahan, penderitaan, air mata, dan perkabungan. Tuhan berjanji itu semua akan dihapuskan dengan adanya Yerusalem yang baru. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengawali atau Alfa semua yang ada di dunia ini, dan Tuhan juga yang akan mengakhiri atau Omega. Tuhan terus mengharapkan supaya umatnya boleh bertahan dalam penderitaan dan keluar sebagai umat yang menang, di mana mereka semua akan dikumpulkan di Yerusalem yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkannya. Seberapa besar antusias saudara untuk hidup di Yerusalem yang baru? Apa yang sudah kita siapkan untuk hidup di Yerusalem yang baru atau surga? Mari kita berkomitmen. Saya berusaha untuk lebih tertarik mengutamakan dengan hal-hal surgawi atau hal-hal rohani dan dalam iman, serta mengimani Kristus dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni setiap kami kalau kami sering lebih tertarik pada apa yang ada di dunia ini. Bahkan kami sering tidak mempedulikan lagi iman kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah iman kami terus-menerus, sehingga kami mampu hidup terus bersandar, terus mengandalkan Kau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Besok kita akan masuki tahun 2022. Biarlah kita terus boleh hidup lebih dan lebih berkenan lagi, dan selalu mengingat kalau firman Tuhan hari ini Tuhan memakai Yohanes untuk boleh mengingatkan, memberi pengharapan kepada setiap kita. Bahkan kemarin pun juga Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam pengharapan, di dalam Tuhan. Jadi untuk menyongsong tahun baru, biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan, terus boleh hidup yang berkenan, dan pastinya kita selalu minta pertolongan dan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan, penuh sukacita, penuh semangat. Semoga kita semua boleh memasukinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.